Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmatul iman, nikmatul Islam, dan juga dua nikmat yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwasannya dua nikmat ini banyak sekali orang-orang lalai dalam mempergunakannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maqbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak orang itu tertipu di dalam mempergunakannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, alhamdulillah sampai dengan sore hari ini kita masih merasakan nikmatul sehat, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Yang dua nikmat ini merupakan nikmat terbesar yang orang akan mengetahuinya bahwasanya dua nikmat ini nikmat terbesar kalau seandainya nikmat sehat itu tidak ada pada dirinya. Artinya dia sedang dalam keadaan sakit. Atau orang yang sedang betul-betul dalam keadaan sibuk. Tidak bisa ia tinggalkan pekerjaannya, tidak bisa ia mengerjakan atau meninggalkan aktivitasnya karena memang aktivitas yang dia kerjakan itu suatu yang penting. Sehingga dia tidak memiliki waktu luang. Oleh karena itulah, hendaklah kita bersyukur pada Allah dengan nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang Allah berikan pada kita sampai dengan detik ini. Hendaklah kita pergunakan dua nikmat ini di dalam hal-hal yang akan memperbaiki dan menambah amal kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Di antaranya adalah dengan memperbanyak amal soleh. Khususnya adalah di hari-hari sekarang ini, yang mana terasa sulit bagi kita untuk bisa mengerjakan aktivitas seperti biasanya. Yang mungkin biasanya kita belajar bahasa Arab bisa secara langsung di kelas, qadarullah. Karena ada udzur syar'i kita tidak bisa bertemu. Namun hendaklah waktu luang dan kesehatan yang masih ada pada diri kita ini kita pergunakan dengan baik. Kalau seandainya kita tidak bisa menuntut ilmu secara langsung, cobalah kita cari dengan menuntut ilmu dengan cara yang lain. Ya, di antaranya adalah dengan mempergunakan jarak jauh. Yang tentunya ini merupakan suatu kegiatan yang insya Allah akan menjadi kegiatan yang diridhai oleh Allah dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak secara langsung, tapi niat kita dalam belajar menuntut ilmu agama sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi satu hal yang akan memperbaiki dan memperberat amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Akan menjadi pahala yang akan memberatkan amalan kebaikan kita dan akan memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita di dalam beramal soleh, khususnya di waktu-waktu ini, dan Allah terima segala bentuk amal soleh yang kita lakukan. Allah terima segala bentuk taubat kita, Allah terima segala bentuk istighfar kita, dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Allah berkahi segala umur kita, dan mudah-mudahan dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala segera sirnakan musibah yang sedang melanda negeri kita. Mudah-mudahan segala Allah Subhanahu wa taala angkat musibah penyebaran virus yang sedang menyebar di negeri kita.
Dan mudah-mudahan negeri kita kembali aman, sehingga nanti insya Allah kita bisa belajar bersama-sama kembali secara langsung. Dan tentunya kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa tambahkan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, dan Allah mudahkan kita untuk menggapainya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlan wa sahlan bikunna. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji pelajaran yang ke-16 dari kitab Durusul Lughahil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ad-darsu as-sadisa asyar, pelajaran yang ke-16. Ya, pelajaran ini bisa ummahat buka silakan di kitabnya masing-masing. Bagi ummahat yang sedang memegang kitab di atas mejanya tentunya ya, atau yang di atas bangku ya, bisa dilihat. Tentunya tidak dilihat di atas kasur ya, karena nanti ummahat bisa tertidur mendengarkannya. Ya, atau sambil masak atau sambil ngobrol dengan yang lainnya tidak. Tapi mudah-mudahan ummahat semua sudah menyiapkan kitabnya, atau bisa dilihat di layar HP-nya masing-masing. Yang menggunakan handphone atau laptopnya bisa lihat ya. Bisa dimiringkan juga handphonenya biar kelihatan jelas, lebih lebar gambarnya. Pelajaran yang ke-16. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya pelajaran yang ke-16 ini adalah pelajaran baru berkaitan dengan kaidah yang akan kita bahas insyaallah di sore hari ini. Nah, tentunya ummahat mudah-mudahan sudah membaca di rumah masing-masing diktat yang saya berikan, karena pembahasan kita berkaitan dengan itu. Dan mohon maaf untuk murojaah pelajaran 10-15 sebagai persiapan ujian kita tunda terlebih dahulu ya. Sampai nanti keadaannya aman, baru kemudian kita bisa murojaah dan melaksanakan ujian insyaallah. Baik, umat bisa lihat di sini ada as-sadisa asyar, pelajaran yang ke-16. Kita akan belajar tentang pembentukan isim yang dikenal dengan al-jam'u li ghairi akil. Isim bentuk jamak li ghairi, lihat ya, li ghairi untuk, li kan untuk ya. Ghairi yang tidak akirin, yang tidak berakal. Ini pembahasan kita ummahat yaitu tentang mengenal bentuk jamak li ghairi akil. Tentunya tidak hanya mengenal bentuknya, tapi juga kita akan belajar tentang hukum dari isim jamak yang tidak berakal kalau dimasukkan di dalam kalimat. Kemudian tidak hanya itu saja, dalam pelajaran ini kita juga akan belajar tentang penggunaan isim isyarah, kata tunjuk yang digunakan untuk ghairu akil. Apakah kata tunjuk yang kita gunakan kepada isim yang berakal dengan isim yang tidak berakal itu sama? Nah, ini jawabannya nanti akan kita bahas di sini. Nah, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang berkaitan dengan isim jamak li ghairi akil akan kita bahas melalui dua pelajaran. Pelajaran 16 dan 17. Nah, pelajaran 16 ini adalah pelajaran pendahuluan, muqaddimah dari penulis tentang jamak ghairu akil. Nantinya akan lebih spesifik lagi atau lebih lengkap lagi tak kala kita masuk pada pelajaran yang ke-17. Dalam pelajaran 16 ini kita baru akan mengenal isim jamak yang tidak berakal, bagaimana sih bentuknya dan apa hukumnya, dan juga berkenaan dengan penggunaan isim isyarahnya. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Umat bisa lihat di sini sekarang di layarnya masing-masing. Sebagai contoh, saya ingin menggunakan isim isyarah, kata tunjuk jarak dekat untuk yang berakal, dan kata tunjuk jarak jauh untuk yang berakal. Lihat, kita sudah pernah belajar ini. Hada talibun. Lihat ya, hada talibun. Ini seorang pelajar. Kalau pelajarnya banyak, kan kita ganti menjadi tulab. Apa isim isyarah yang kita gunakan? Haula'i tulabun. Begitu ya. Sama dengan yang muannats. Lihat, hadihi talibatun.
Kalau seandainya jamak, kita bilang haula'i thalibatun. Untuk jarak jauhnya, kita bilang apa? Dzalika thalibun. Kalau pelajarnya banyak, kita bilang ulaika tullabun. Lihat kalau yang muannasnya tilka thalibatun, itu seorang pelajar. Kalau jamaknya ulaika thalibatun. Umat bisa lihat ketika isim berakal ini dijamakkan, maka isim isyarah yang kita gunakan adalah haula untuk yang dekat dan ulaika untuk yang jauh. Namun perhatikan, kalau seandainya isim yang kita tunjuk adalah isim yang tidak berakal, nah saya ingatkan lagi kepada ummahat, yang dimaksud dengan isim yang tidak berakal adalah isim yang tidak menunjukkan kepada manusia. Baik itu namanya ataupun profesinya. Berarti kalau hewan termasuk dari yang tidak berakal. Benda mati tidak berakal. Tumbuhan tidak berakal. Dan seterusnya ya. Jadi kalau selain manusia, jin dan malaikat berarti dia tidak berakal. Nah, contoh di sini baitun, rumahnya satu. Nah, umat akan belajar di sini lihat, kalau umat jamakkan kata baitun, jamaknya adalah buyutun. Nanti akan saya sampaikan kepada umahat bahwasannya isim yang tidak berakal, kalau kita bentuk menjadi isim jamak, maka isim jamaknya hanya ada dua kemungkinan saja. Yang pertama jamak taksir, yang kedua jamak muannats salim. Tidak ada jamak mudzakkar salim. Inilah sebabnya kenapa penulis rahimahullahu taala tidak menggabungkan jamak tidak berakal ini di pelajaran 13. Pelajaran 13 kita semua sudah belajar jamak, tapi kenapa yang tidak berakal dipisah? Karena memang jamak yang tidak berakal itu tidak ada jamak mudzakkar salimnya, yang ada waw dan nun ya. Dia hanya jamak taksir dan jamak muannats salim. Nah, sebagai contoh di sini baitun, satu rumah. Jamaknya buyutun. Tidak mungkin ada di kamus ataupun dalam perkataan orang-orang Arab sampai kiamat nggak akan mungkin ada ya. Baitun jamaknya baituna. Itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, bagaimana kita membuat isim isyarahnya? Lihat, hada baitun. Kala kita tunjuk kepada yang tidak berakal, harusnya kan haula ya. Tapi tidak itu yang kita gunakan. Ternyata yang digunakan adalah hadihi buyutun. Lihat. Ustaz kok nggak pakai haula ya? Kenapa ya? Akan saya sampaikan nanti ya. Lihat. Bukan haula tapi hadihi buyut. Kemudian sayyarah. Misalnya mobil. Kita bilang ini mobil. Bahasa Arabnya hadihi sayyaratun. Kala dijamakan, ini salah ya. Harusnya sayyaratun. Ini salah tulis ya. Di bukunya umat, insya Allah benar. Kalau jamakan, hadihi sayyaratun. Itu harusnya. Yang benar. Kemudian lihat di sini. Kalau yang jauhnya, dzalika baitun. Ketika kita jamakan, tilka buyutun. Ya, tidak ada ulaika. Untuk jamak tidak berakal, tidak menggunakan ulaika. Tilka sayyaratun, itu mobil, lihat, kemudian takala umma jamakan jadi sayyarat, isim isyarah yang kita gunakan adalah tilka sayyaratun. Nah, dari sini kita mendapatkan faidah, umat bisa lihat di papan tulis ya. Bisa dilihat di papan tulis. Apa faidahnya? Saya perhatikan bahwasannya isim. Catat ya. Isim ghairu akil, isim yang tidak berakal, yang pertama tidak memiliki bentuk jamak mudzakkar salim. Tidak ada bentuk jamak mudzakkar salim. Yang ada hanya apa? Yang ada hanya jamak taksir yang tidak beraturan. Atau yang kedua, jamak muannats salim.
Jadi kalau umat ingin jamakkan jamak tidak berakal, kalau ingin jamakkan isim tidak berakal, ya mau tidak mau harus dihafal. Karena kebanyakan jamak taksir. Contoh, misal kolamun. Kolamun artinya pulpen, pena. Apa jamaknya? Nah, mahat harus hafal. Jamak kolamun apa ya? Karena tidak mungkin kolamun jamaknya kolamuna. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Kalau ada isim yang tidak berakal, tidak akan mungkin terjadi bentuknya jamak mudzakkar salim. Sehingga mau tidak mau kita harus menghafalnya. Apa Ustadz? Nanti insya Allah kita bahas dalam pelajaran ini. Apa jamaknya? Jamaknya jamak taksir yaitu aklamun. Nah, kita harus menghafal ini nanti. Aklamun artinya pena-pena. Yang paling mudah adalah kalau ada tamar butonya. Sebagai contoh, misal tadi sayyaratun. Nah, setiap yang ada tamar butonya mudah untuk yang tidak berakal. Jamakkan kepada isim jamak muannas salim. Apa jamaknya? Sayyaratun. Begitu. Jangan digabung-gabung ya. Bagaimana jadinya? Sering saya lihat sayyaratuna. Kalau begini apa? Digabung-gabung. Salah alif udah jadi jamak muannas salim, ada mudzakkar salim. Ini namanya ya super bid'ah namanya. Tidak mungkin terjadi. Baik, sehingga apa? Sayyaratun jamaknya sayyaratun. Begitu umat. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kalau umat ingin jamakkan isim yang tidak berakal, kemungkinan cuma dua. Kalau nggak jamak taksir, ya jamak muannas salim. Begitu. Sehingga kita akan banyak menghafal bentuk-bentuk jamak dari isim yang tidak berakal. Karena bentuknya memang harus dihafal. Sebagai contoh lain, misalnya maktabun. Maktabun artinya meja. Mejanya satu. Ketika umat ingin jamakkan jamak maktabun apa ya? Apa jamaknya? Tidak mungkin maktabuna. Terus apa Ustaz? Nah, nanti insya Allah kita belajar harus dihafal. Jamaknya adalah makatibu. Makatibu. Kalau ada tamar butonya, misal saatun. Apa jamaknya jadi saatun? Ada tamar butonya. Mudah. Kalau ada tamar butonya berarti tinggal jadikan jamak muannas salim. Saatun. Begitu mah. Dan tidak ada jamak mudzakkar salim. Paham poin pertama ini? Bisa dipahami poin pertamanya? Insyaallah. Insyaallah ya. Fahimna. Nah. Kemudian poin yang kedua. Hapus. Poin kedua, ini menjadi inti pembahasan kita dari jamak dari isim yang tidak berakal. Poin kedua, perhatikan. Dicatat dengan tinta merah. Kalau bisa ya. Atau di stabilo tebal. Masukkan dalam hati, tidak boleh dilupakan. Ya. Apa itu? Nih. Hukum. Ini penting sekali. Hukum. Isim. Jamak. Ghairu akil. Ghairu akil. Artinya ghairu akil. Yang tidak berakal. Hukum isim jamak ghairu akil. Isim jamak yang tidak berakal. Hukum isim jamak ghairu akil. Mengikuti hukum muannas. Nih perhatikan. Muannas mufrad. Nah, berikan tinta merah. Nih. Hukum isim jamak tidak berakal mengikuti hukum muannas mufrad. Sehingga kalau ummahat mendapatkan ada isim jamaknya tidak berakal secara makna jamak, tapi hukumnya muannas mufrad. Bagaimana sih Ustaz? Masih belum paham. Maksudnya adalah lihat. Yang pertama, ketika kita ingin menggunakan isim isyarah,
yaitu kata tunjuk. Jangan ngantuk ya, jangan ngantuk, tak siram nanti pakai air, barangkali nyampe ke umat. Baik, isim isyarah kata tunjuk. Misal, pemahat, ketika kita menggunakan kata tunjuk, kita harus melihat apa yang kita tunjuk. Misal ya, kalau kita ingin menunjuk ini, babun, pintu. Kita ingin bilang, ini pintu. Nah, ini kan ada dua ya. Ada tiga, maaf. Hada, hadihi, satu lagi apa? Ulai. Haza untuk mufrad muzakkar. Hadihi muannas mufrad. Haulai jama'. Nah, ketika kita ingin tunjuk ini, ini pintu babun, apa yang kita gunakan? Lihat, karena babun muzakkar, mufrad muzakkar, maka kita gunakan apa? Hada babun. Begitu. Kemudian kalau kita lihat sayyarotun. Oh, sayyarotun, kan kita lihat sayyarotun itu mobil, dia muannas, ada tamar buto dan mufrad karena tunggal. Nah, kita gunakan apa? Hadihi sayyarotun. Ketika ada jamak, misal atibba, ini adalah para pelajar. Nah, perhatikan Ummahat. Saya ingin bilang ini adalah para pelajar. Oh, ini adalah para dokter maksud saya. Maaf ya. Atibba ini adalah para dokter. Lihat, atibba dokter. Dokternya berakal. Oh, berarti saya gunakan apa? Lihat, karena mengikuti jamak, maka isim isyarahnya juga harus jamak. Haulai atibba'u. Tapi ketika Ummahat ingin menunjuk pada jamak tidak berakal, misal babun, jamaknya abwab, ini adalah pintu-pintu. Lihat secara makna pintu-pintu. Tapi hukumnya sama seperti muannas mufrad yang ini, sayyarah. Ya, sehingga kalau kita gunakan isim isyarah ya ikut yang muannas mufrad yang mana? Ini dia, hadihi. Sehingga kita bilangnya apa? Hadihi abwabun. Begitu, paham ya? Jadi ketika kita ingin menunjuk kepada isim yang tidak berakal, maka ingat hukumnya muannas mufrad, sehingga yang kita gunakan adalah hadihi. Paham sampai sini satu ini isim isyarah? Insyaallah. Insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua. Apa lagi? Karena hukum jamak tidak berakal mengikuti hukum muannas mufrad, maka khobar. Apa itu khobar? Kata yang menyempurnakan kalimat. Juga dihukumi muannas mufrad. Dihukumi muannas mufrad. Contoh, misal. Contoh. Ketika kita ingin bilang buku itu baru, begini kan? Al-kitabu jadidun. Lihat nih. Kalau pelajar itu baru, kita bilang at-talibu, gitu kan? Jadidun, pelajar itu baru. Karena kita ingin jamakkan para pelajar itu baru, lihat at-tullabu, para pelajar itu, lihat di sini at-tullabu, ini kan mubtada. Khabar yang menyempurnakannya ngikutin tulabnya jamak mufrad. Nah, jamak mufrad, jamak muzakkar, jamak isimnya muzakkar, maka khabarnya ikut jamak juga, jududun muzakkar. Tapi ketika kita ingin jamakkan kitab menjadi kutub, al-kitabu jadidun, maka jadi seperti apa? Lihat, al-kutubu, kita tidak bilang kita tidak bilang jududun. Salah kalau kita bilang begini, al-kutubu jududun. Kenapa salah? Ingat, hukum dari jamak tidak berakal muannas mufrad. Jadi seolah-olah kalau lihat ada jamak, oh ini berarti muannas mufrad. Sehingga khobar yang kita belikan juga harus muannas mufrad. Apa muannas dari jadidun? Kita bilang al-kutubu jadidatun. Nah, begitu Ummahat. Perhatikan ya. Kok enggak jududun Ustaz? Enggak, karena lihat hukumnya seolah-olah ini adalah seperti isim muannas mufrad. Sehingga khobarnya
harus dibentuk dengan mu'annas mufrad. Hakada. Jadi paham ya? Insyaallah. Baik. Jangan dihapus dulu, Ustaz. Hah? Ustaz bisa diulang, Ustaz. Bisa diulang. yang khobar. Yang khobar. Ya, baik, saya ulang. Ya. Perhatikan ya. Baik, contoh. At-thalibu. Ini kan mubtada ya. Semangat ingin bilang. Pelajar itu tinggi. Apa bahasa Arabnya? At-thalibu. Tawilun. Begitu kan? Pakai tawilun kenapa? Karena mengikuti tolib. Tolibnya muzakkar mufrad. Berarti tawilnya muzakkar mufrad. Ketika umat ingin jamakkan, tolib menjadi apa? At-tulab, mubtadaan, tulabu. Lihat. Karena jamak, maka tawilnya apa? Tawilnya juga dijamakan. Apa jadinya? At-tulabu tiwalun. Begitu. Nah, tapi kalau seandainya yang kita gunakan adalah isim tidak berakal, isim yang tidak berakal, contoh tadi, al-faslu, saya ganti ya, kelas sekarang. Kelas itu tinggi. Al-faslu mufrad muzakkar, maka khobarnya mufrad muzakkar. Al-faslu tawilun. Tapi ketika kita jamakkan, al-faslu jamaknya apa? Jamaknya fusul. Al-fusulu, lihat al-fusulu mubtada. Sekala kita jadikan khobar tinggi, kita tidak katakan al-fusulu tiwal. Kelas-kelas itu tinggi. Khata. Karena hukum jamak tidak berakal muannas mufrad. Sehingga kita gunakan apa? Al-fusulu tawilatun. Nah, begitu Mahat. Nah. Jadi pahami ya? Jadi khobar yang dibentuk untuk menjelaskan mubtada pada jamak tidak berakal adalah khobar muannas mufrad. Ini yang saya maksud ya. Bahwasannya ketika kita tahu bahwasannya isim jamak tidak berakal mengikuti hukum muannas mufrad, sehingga tidak hanya isim isyarah yang ikut jadi muannas mufrad tapi juga khobar. Khobar kata yang datang setelah mubtada juga harus bentuknya muannas mufrad. Begitu muannas mufrad. 6. Jadi paham ya? Insyaallah. Insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Lanjutkan. Bismillah. Maaf Mahat bisa masuk lagi nanti ya. Ini Zoom-nya tinggal 2 menit lagi, nanti akan menutup sendirinya. Biar umat tidak kaget, silakan masuk lagi, saya akan keluarkan dulu dari Zoom. Silakan umat nanti masuk lagi ya, seperti tadi awal. Tapi jangan lupa nanti tombol suaranya diaktifkan lagi ya, biar umat bisa dengar suara. Saya keluarkan dulu. Mengikuti hukum muannas mufrad. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tadi isim isyarah sudah. Kalau jamak tidak berakal pakai hadihi. Kalau khobar sudah, nanti jadinya muannas mufrad. Yang ketiga, saya hapus ya. Yang ketiga, na'at. Na'at. Apa itu na'at? Sifat. Sifatnya pada isim jamak tidak berakal juga diikuti sifat muannas mufrad. Ustaz, papan tulisnya kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan? Iya. Coba ya, saya lihat dulu. Kelihatan, Bu. Dah, kok di depan saya enggak ya? Masa nggak kelihatan, Bu? Aduh. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan kan? Tuh, kelihatan. Ibu coba dikliknya jangan yang ada papan tulis ya, Bu. Coba dilihat yang papan tulisnya. Ini yang kelihatan cuman gambar apa? Kotak-kotak teman-teman. Ah, Ibu Gimana digeser ya? berarti, geser ke kanan, geser ke kiri, ke tengah. Itu digeser, Bu, HP-nya. HP-nya Ke coba. kiri.
Itu Ibu kegeser. Oh, Sudah? oh iya. Oke, Ya, oke. gitu ya, Bu. Paham ya? Geser-geser. Iya. Ya, begitu ya. Ya, baik. Saya lanjutkan. Tadi gimana ya? Saya lanjutkan lagi. Baik. Kemudian yang ketiga, naat sifat. Nah, sifatnya juga mengikuti mu'annas mufrad. Misal, Umat ingin buat. Kalau kita gunakan jamak, langsung ya saya menggunakan jamak. Para pelajar yang baru itu rajin. Saya bilang, at-tullabu, lihat, ini mubtada. Para pelajar yang rajin itu, saya gunakan, para pelajar yang baru itu, saya gunakan at-tullabul jududu. Lihat umahat, jududu, naat, sifat. Ini bukan khobar ya. Sifat dari tulab, karena sama-sama ada alif lam, ya sama-sama doma, sama-sama jamak. Para pelajar yang baru itu rajin. At-tullabul jududu mustahiduna. Mustahiduna. Iya, rajin, khobar. Dia sifatnya judud. Ketika umat ingin gunakan isim jamak tidak berakal, misal al-kutubu, buku-buku yang baru itu, lihat, atau buku-buku yang besar itu baru, lihat, buku-buku yang baru itu, misal al-kutubu, dia sifatnya kita tidak katakan al-judud. Karena naat dari jamak tidak berakal muannas mufrad, maka kita gunakan al-kutubul jadidatu, begitu. Nah, naatnya bukan judud. Ternyata naatnya juga mengikuti hukum muannas mufrad. Al-kutubul jadidatu, misal buku-buku yang baru itu bermanfaat. Nafi'atun. Saya bilang apa? Nafi'atun. Nafi'ah artinya bermanfaat. Nafi'atun. Ini khobarnya. Amal bisa lihat nih, naatnya sifat yang mensifati jamak tidak berakal, hukumnya muannas mufrad. Sama dengan khobarnya. Lihat kalau naat yang mensifati isim jamak berakal menggunakan isim jamak. Bisa dipahami ya? Unsur ketiga ya. Baik. Jadi naat kalau ada kata sifat mensifati jamak tidak berakal, maka ikut hukum jamak muannas mengikuti apa? Isim muannas mufrad. Paham sampai sini? Insyaallah. Baik, saya hapus lagi. Sekarang yang keempat. Jadi sudah 3 naat. Ini nggak muat apa? Papan tulisnya. Saya masuk ke hukum yang keempat. Yang keempat yang mengikuti isim muannas mufrad adalah domir. Apa? Domir. Kata ganti. Misal, contoh. Misal, pertanyaan begini. Aina tulab? Ya. Aina tulabu? Di mana para pelajar itu? Apa jawaban kita? Huwa, hiya, hum atau hunna? Apa? Hah? Hum. Iya, hum. Fil fasl. Hum. Fasli. Nah, misal, lihat tomat, domain kita gunakan hum. Kenapa hum? Karena menggantikan tulab. Di mana para pelajar? Hum fil fasl. Mereka di dalam kelas. Tapi ketika pertanyaannya seperti ini, ainal kutubu, lihat. Di mana buku-buku itu? Kutub itu jamak dari kitab ya. Kutub, buku-buku. Di mana buku-buku itu? Kita bilang buku-bukunya di atas meja. Apa yang kita gunakan? Al-kutubu. Nah, kalau pakai domir apa? Kita bukan menggunakan hum. Hum Ustadz kan jamak kutubnya. Tidak.
Ingat kembali, kutub jamak tidak berakal, hukumnya muannas mufrad, sehingga dominan yang kita gunakan adalah hiya. Nih, seolah-olah kutub itu muannas mufrad begitu. Iya. Nah, jadinya hiya alal maktabi atau hiya fil fasli, biar mengikuti di atas ya, nggak apa-apa. Hiya fil fasli. Dia di dalam kelas. Nah, umat bisa lihat di sini ya. Nih. Yang keempat domir. Artinya ketika kita ingin menggunakan domir yang menggantikan jamak tidak berakal, maka ingat yang digunakan adalah hiya. Karena hiya itu menggantikan ya isim muannas mufrad. Jadi pada hukum jamak tidak berakal. Kalau jamak berakal pakainya hum, kalau tidak berakal pakainya hiya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, saya hapus. Di screenshot aja umat. Kalau itu kan HP bisa di screenshot. Ya. Adapun yang kelima adalah isim mausul. Kata sambung. Misal, para pelajar yang di depan kelas itu baru. Saya bilang bagaimana? At-tullabu alladina. Umat lihat ya, pakainya alladina. Kenapa alladina? Karena menyambung jamak berakal. At-tullabul ladina amamal fasli. Lihat umat di depan kelas. Ini silah mausul namanya. Jududun. Baru. Tapi kalau umat bilang begini, buku-buku yang di atas meja itu, nah ini jamak tidak berakal ya dari kata kitab. Kita tidak gunakan alladina, tapi apa? Al-kutubu. Jadi dia allati, betul. Seolah-olah dia muannas mufrad begitu. Al-kutubul lati amamal fasli misalnya ya, yang di depan kelas itu baru. Khobarnya jangan lupa bukan jududun tapi jadi datun. Lihat. Nah, umat bisa lihat di sini bedanya. Isim mausul yang digunakan untuk jamak berakal adalah alladina, kalau tidak berakal allati. Nah, mohon diingat ya. Karena hukum jamak tidak berakal dihukumi muannas mufrad, maka ingat tadi, ulang lagi. Satu, isim isyarahnya yang digunakan hadihi. Yang kedua, khobarnya muannas mufrad. 3, naat sifatnya muannas mufrad. Domirnya hiya muannas mufrad. Isim mausulnya allati muannas mufrad. Nah, inilah 5 unsur dari hukum jamak tidak berakal yang akan kita pelajari di pelajaran 16 sampai 17. Adapun pelajaran 16 ini kita hanya akan belajar ini dia. Penggunaan isim isyarah untuk jamak tidak berakal. Adapun khobar, naat, domir dan isim mausul akan kita bahas di pelajaran 17 bi'idznillah ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami mukaddimahnya ya. Mukaddimah. Ya, semoga bisa dipahami mukaddimah ini. Membahas tentang hukum dari jamak yang tidak berakal. Baik, sampai sini bisa dipahami umat? Saya tanya, ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak, saya akan langsung masuk ke pembahasan kita dari kitab Ushul Lughah. Saya sudah buka semua ini suaranya. Ada. Saya tanya, paham umat? Insya Allah sampai sini. Insya Allah Ustaz. Ya, insya Allah udah paham. Baik. Hasan. Jelas di kelas ya Ustaz. Gimana Bu? Ulang? Gimana? Lebih jelas kalau di kelas ya. Nah, suaranya terputus-putus Ustaz. Iya. Ibu putus-putus. Yang lainnya gimana? Putus-putus nggak suara saya? Ya, enggak Ustaz. Jelas Ustaz. Enggak ya, jelas. Oke, barakallahu fiik. 6. Baik, umat, nanti ada rekamannya juga ya, bisa dilihat bismillah ta'ala. Baik, inilah tentang isim ghairu akil, isim yang tidak berakal. Ingat kembali, dia memiliki 2 hukum. Yang pertama, isim ghairu akil kalau dijamakan hanya ada jamak taksir dan jamak muannas salim. Yang kedua,
hukum isim jamak ghairu akil mengikuti hukum muannas mufrad, sehingga isim isyarah, khobar, na'at, dhamir dan isim mausul yang kita gunakan adalah mengikuti hukum muannas mufrad. Bagaimana teman-teman Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya umat bisa lihat contoh kalimat yang sudah disampaikan oleh penulis di pelajaran yang ke-16. Kita akan awali dengan membaca percakapan yang terjadi antara guru, mudarris dan murid-muridnya. Nah, umat bisa lihat ya. Pembahasan ya, contoh percakapan yang terjadi antara guru, mudarris dan murid-muridnya, yang dalam percakapan ini penulis menyampaikan pada kita contoh isim yang tidak berakal. Istami'na jayyidan hadhil qiraah. Dengarkan baik-baik bacaan ini. Cukup didengarkan saja. Jangan diikuti ya, cukup dengarkan dulu. Baru kemudian nanti saya minta untuk diikuti. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Hiya li ya ustazu. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka? La, hiya li hamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Hiya huna ala hadzal maktabi. Hiya huna ala hadzal maktabi. Lihat ya, percakapannya singkat tapi membahas tentang isim jamak tidak berakal. Baik, sekarang ikuti bacaannya. Istami'na, ya, dengarkan, wa karirna, dan ikuti bacaannya di rumah masing-masing. Gak apa-apa, nanti ada yang lagi tidur barangkali bangun dengar suara ummahat. Ya, ikuti ya. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Hadhil aqlamu ya Muhammadu. Hiya li ya ustadu. Hiya li ya ustadu. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka? Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka? La, hiya li hamidin. La, hiya li hamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Aina dafatirukum ya ikhwanu? Hiya huna ala hadzal maktabi. Hiya huna ala hadzal maktabi. Baik, coba saya minta dua orang baca, Bu Menik dan Bu Dini. Coba ya, Bu Menik jadi mudaris, Bu Dini muridnya ya, Bu, Muhammad dan Ali. Ya, silakan coba. Mulai Ustaz. Bu Menik guru, mudaris. Bu Menik mudaris. Ya, udah. Mulai. Halo? Ya, silakan Bu. Fadhal. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Hiya li ya ustadzu. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka? La, hiya li hamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Hiya huna ala hadzal maktabi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ahsantuma Bu Menik dan Bu Dini. Ahsan. Baik, saya minta lagi dua. Silakan Bu Dede dengan Bu Endah. Siap ya? Ya, silakan Bu Dede, mudaris ya Bu ya. Bu Endah, Ya. muridnya. Ya, fadhal. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Hiya li ya ustadu. Hiya jamilatun jiddan.
Wa hadhil kutubul jadidatu ahiyalaka. Tanda tanyanya. Nah, pertanyaannya gimana, Bu? Intonasinya ahiyalaka. Nah, begitu, Bu Dede. Oh, Iya. wa hadhil kutubul jadidatu ahiyalaka. Bagus, Hasan. La hiya lihamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Hiya huna ala hadzal maktabi. Masya Allah. Barakallahu fikuma. Hasan tuma. Bagus sekali Bu Dede dan Bu Endah. Hasan tuma. Barakallahu fikuma. Nah, lanjutnya saya minta lagi dua. Bu Evi di sini dengan Bu Hanisa. Silakan. Bu Evi mudaris ya. Liman hadhil aklamu ya Muhammadu. Hiya liya ustadu. Bukan begitu. Linya dipanjangkan. Hiya li ya ustazu. Ulang. Hiya liya ustadu. Ya. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiyalaka. La hiya hamidin. Linya ketinggalan. La hiya li hamidin. La hiya lihamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Hiya huna ala hadzal maktabi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ahsan tuh, bagus Bu Enda dan Bu Hanisa. Baik, saya minta satu lagi deh ya. Bu Evi, silakan dibaca Bu Evi dengan Bu Rasa. Fadli. Udah Ustaz, barusan. Hah? Tadi Bu Evi. Bu Evi udah ya tadi? Belum kan? Udah barusan Ustaz. Oh, tadi udah ya? Maaf, berarti saya ganti. Bu Rasa. Maaf ya, Bu Rasa dan Bu Retna. Nah, silakan. Liman hadhihi aklamu ya Muhammadu. Hiya li ya ustadu. Nah, taknya panjang Bu Retna. Hiya li ya ustazu. Begitu. Ulang lagi. Hiya li ya ustadu. Nah, bukan ustazu. Ustazu. Hiya li ya ustadu. Bukan ustazu, bukan ustazu. Gini, ya ustazu. Taknya panjang. Ulang. Oh. Hiya li ya ustadu. Masih pendek Ibu. Bukan ustazu, bukan. Ya ustazu. Gitu. Ulang lagi. Hiya li ya ustadu. Nah, sahih. Terus. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiyalaka. La hiya li hamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Hiya huna alal maktabi. Ulang. Hiya huna ala hadal maktabi. Iya, barakallahu fikum. Ahsan tuh Bu Rasa dan Bu Ratna. Nah, Bu Ratna. Barakallahu fikum. 6. Umat bisa lihat ya, tadi percakapan ini lihat terjadi antara mudaris dan muridnya Muhammad dan Ali. Coba Muhammad perhatikan, guru berkata kepada Muhammad, "Liman hadhil aqlamu?" Umat bisa lihat, "Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu?" Lihat Umat ya, liman bisa ditulis di bukunya ya. Liman milik siapa? Hadhil aqlamu. Lihat Umat, aqlam adalah bentuk jamak dari kata qalam. Aqlam pulpen. Lihat isi isyarah yang digunakan. Hadihi bukan hada. Liman hadihil aqlam. Bukan haula juga. Karena jamaknya tidak berakal. Hukumnya muannas mufrad. Milik siapa pulpen-pulpen ini wahai Muhammad? Apa kata Muhammad? Hiya liya ustadu. Lihat bukan hum. Ustadz kan menggantikan jamak. Kok hiya? Tadi saya sampaikan. Domir yang digunakan juga hukumnya muannas mufrad. Dikembalikan ke muannas. Hiya liya ustadu. Dia ini maksudnya pulpen-pulpen itu. Li, milik saya. Ya ustadu, wahai ustad. Kemudian gurunya berkata, hiya jamilatun jiddan. Lihat ya, kembali ke hiya. Maksudnya pulpen-pulpen itu. Jamilatun jiddan. Indah sekali.
Wahadihil kutubul jadidatu. Umat bisa lihat. Hadihi lagi yang digunakan. Kutub itu jamak dari kitab. Lihat ya. Dan buku-buku ini, lihat kutub. Jamak tidak berakal, isim isyarahnya hadihi. Al-jadidatu, bukan jududu. Ini naat sifat dari kutub. Kenapa bukan jududu? Karena naat sebagaimana tadi saya sampaikan di muqaddimah. Kalau mensifati jamak tidak berakal, juga mengikuti hukum mu'annas mufrad. Wahadihil kutubul jadidatu. Dan buku-buku yang baru ini, ahiyalaka. Apakah dia milikmu? Apakah dia milikmu? Apa kata Muhammad? La hiya lihamidin. Tidak, hiya. Nah, lihat dhamir hiya ini menggantikan kutub. Jamak tidak berakal. Hukumnya muannas mufrad. Tidak, dia milik Hamid. Kemudian gurunya bertanya, Aina dafatirukum ya ikhwanu? Dafatir itu jamak dari kata daftar. Dafatir jamak dari kata daftar. Di mana buku tulis kalian? Ya ikhwanu, wahai saudara-saudaraku. Lihat, dhamir yang digunakan. Hiya ini menggantikan dafatir. Bukan hum. Kok bukan hum ya Ustaz? Kenapa ya? Padahal kan jamak. Kita belajar kalau jamak pakainya hum. Jawabannya adalah karena dafatir jamak tidak berakal, maka dhamir yang digunakan mengikuti mu'annas mufrad. Hiya huna, dia di sini. Di mana? Ala hadal maktabi. Di atas meja ini. Baik, bisa dipahami ya Umar ya? Sampai sini. Apakah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Paham tunna insyaallah. Pahimna ya? Paham ya? Tidak ada yang ditanyakan? Baik, segera paham insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Penulis menyampaikan ta'ammalil amsilatal atiyah. Ta'ammal, perhatikan. Al-amsilatal atiyah. Contoh-contoh berikut ini. Lihat ya, penulis ingin menyampaikan pada kita contoh pembuatan kalimat. Ini A, yang A ini adalah isim yang berakal. Yang B adalah isim ghairu akil, yang tidak berakal. Lihat. Hada talibun jadidun. Lihat isim isyarahnya ya. Hada talibun jadidun. Ini pelajar baru. Huwa min Belgika. Huwa min Belgika. Dia dari Belgia. Nah, Belgika itu Belgia. Lihat teman, huwa. Huwa ini menggantikan tolib. Satu orang digantikan dengan huwa. Ketika kita jamakkan, haulai tullabun jududun. Lihat hadanya berubah jadi haula. Ini para pelajar baru. Lihat jududunnya ya, berubah naatnya mengikuti yang disifati. Hum min Belgika. Makanya hum menggantikan tulab, mereka dari Belgia. Para umat lihat isim yang tidak berakal. Hada kitabun jadidun. Hada kitabun jadidun. Ini buku baru. Sama seperti yang berakal ya. Kalau mufrad sama. Huwa min Belgika. Dia dari Belgia. Huwa menggantikan kitab. Lihat umat, bentuk mufrad, isim yang berakal dengan isim yang tidak berakal sama. Tapi ketika dijamakkan, lihat. Hadihi kutubun jadidatun. Lihat. Isim isyarahnya yang digunakan bukan haula. Kalau sebelumnya haula itullabun. Lihat pakainya ya. Haula. Kalau jamak tidak berakal. Hadihi kutubun. Lihat sifatnya. Jadidatun. Bukan jududun. Lihat di sini. Jududun. Hadihi kutubun jadidah. Apa lanjutannya? Hiya min Belgika. Bukan hum. Kalau jamak berakal pakainya hum. Tapi kalau yang tidak berakal lihat domirnya. Hiya menggantikan kutubun jadidah. Hiya min Belgika. Dia dari Belgia. Nah, di sini kita dapat kesimpulan bahwasanya perhatikannya.
ketika kita jamakkan isim yang tidak berakal, maka hukum dia di dalam kalimat hukumnya sama seperti muannas mufrad. Hingga isim isyarah digunakan adalah isim muannas mufrad. Hadhihi sifatnya jadidah muannas mufrad dan domirnya lihat mengikuti muannas mufrad. Kalau yang berakal jamak haula, sifatnya jamak jududun, domirnya dijamakan hum. Jadi pahami ummahat, jadi contoh yang diberikan oleh penulis. Fahim tunna insyaallah min huna. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah, barakallah. Nah, ini adalah contoh dari penulis tentang perbedaan susunan kalimat dari isim yang berakal dengan isim yang tidak berakal. Kemudian penulis menyampaikan pada kita pembahasan kedua. Jadi pembahasan kita hari ini. Penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang bentuk-bentuk isim jamak yang tidak berakal. Jamaknya seperti apa sih? Nah, contohnya di sini sama penulis disampaikan. Contoh-contoh bentuk isim jamak tidak berakal. Soalnya adalah hawil. Hawil artinya ubahlah. Al-mubtada'ah. Mubtada, kata di awal kalimat. Berarti ini hadanya. Diganti ya. Lihat. Atau baitunnya boleh kita ganti di sini. Kalau ini sih mubtada hada, baitunnya khobar. Ubahlah kata di awal kalimat. Fi kullin, di dalam setiap minal jumalil atiyah, dari kalimat-kalimat berikut ila jam'in, kepada bentuk jamak. Ubahlah mubtada di setiap kalimat berikut kepada bentuk jamak. Misal, hada baitun, ini rumah. Ketika kita jamakkan jadi buyut, lihat isi misyarahnya. Hadihi buyutun, bukan haula ya. Hada baitun, ini rumah. Jamaknya rumah apa Ustaz? Ini jamaknya hadihi buyutun. Nah, ummahat ubah seperti contoh ini. Di sini akan ada soal ummahat ubah dari bentuk mufrad menjadi jamak. Ustaz, jamaknya apa? Saya belum belajar. Alhamdulillah mudah ummahat. Kenapa mudah? Karena jamaknya sudah ada diberikan oleh penulis di sini ya, di dalam kurung. Jadi umat tidak usah pusing-pusing lagi. Jamaknya apa ya? Karena kita baru belajar mengenal jamaknya seperti apa. Nah, umat lihat di sini jamak-jamak dari isim yang tidak berakal dengan pola-pola yang sudah diberikan oleh penulis. Ya, persilakan tafadhol. Saya ganti dulu ya. Nomor 1, tafadhol iqra'i. Bu Yuni. Silakan Bu. Nomor 1 Bu. Dijamakkan kata najmunnya. Nomor 1 ya Ustaz. Iya Bu, nomor 1. Silakan dibaca. Hada najmun. Iya. Hadihi nujumun. Mumtaz. Hada najmun. Hadihi nujumun. Apa Bu artinya Bu? Hada najmun. Ini bintang. Iya. Hadihi nujumun. Yang ini hadihi, ini bintang-bintang. Betul. Ini bintang-bintang. Kalau saya tanya sama Bu Yuni, kok nggak pakai haula Ibu? Kenapa Bu? Kan ini apa namanya? Jamaknya tidak berakal. Betul. Jamaknya tidak berakal, makanya digunakan isim muannas mufrad hadihi. Baik, satu lagi Bu, 2. Nomor 2. Ya. Hada darsun. Ya. Hadihi durusun. Barakallahu fiik. Hada darsun, hadihi durusun. Hada darsun artinya apa Bu? Darsun pelajaran ya Ustaz ya? Betul, ini pelajaran. Sahih. Ini pelajaran. Nah, betul. Hadihi durusun artinya ini pelajaran-pelajaran. iya, barakallahu fiik. Sahih, durusun jamak dari darsun. Nah, oleh karena itu dulu saya ingat sekali di kelas kita pernah ada yang bertanya, "Ustaz, kan kita baca ad-darsul awal, ad-darsul tsani. Kenapa di kitab kita namanya Durusul Lughah Al-Arabiyyah?" Begitu kan umatnya? Apa namanya? Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Bukan Darsul Lughah ya. Sudah tahu jawabannya? Kenapa pakai durusu? Karena jamak itu. Betul, karena jamak. Kalau durusul Lughah artinya pelajaran bahasa Arab. Kalau seandainya kitab kita namanya ini Darsul Lughah Al-Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab, pastinya kalau sudah selesai satu pelajaran, bukunya habis. Karena pelajarannya cuma satu. Begitu ya. Tapi kalau Durusul Lughah Al-Arabiyyah, kitab kita gunakan, itu artinya pelajaran bahasa Arab, artinya pelajarannya jamak, tidak hanya satu, tapi lebih dari 3. Lighairi natikina biha, ya untuk orang yang tidak berbicara dengannya, yang tidak berbahasa Arab. Baik, paham Bu Yuni ya? Durus adalah jamak dari dar. Barakallahu fiik.
Selanjutnya saya minta rokom salasa, ikroi rokom salasa. Ya, ada di sini yang sudah hadir. Bu Vivi, fadali. Rokom salasa, Bu Vivi. Ya Ustaz. 6. Rokom salasa. 6. Hadza qalamun. Amin. Hadihi aqlamun. Mumtaz. Mat, kalau ada kitabnya bisa di ini ya, yang durusun, dari durusun di apa namanya, di garis bawahi. Sampai sini di garis saja. Kenapa? Karena durusun dan nujumun dan buyutun itu satu pola. Sama kan polanya nih. Nujum, durus. Nah, kalau ini beda lagi. Bukan kolamun jamannya kulumun. Enggak, ini beda jenis. Aklamun begitu. Terjemahkan Bu Vivi. Ini pena. Iya, Ini pena-pena. Barakallahu fiik. Ini pena-pena. Sahih. Arba'ah Bu Vivi, silakan. Arba'ah. Hadza babun. Nah, jamaknya. Hadhihi abwabun. Mumtaz. Hadihi abwabun. Masih satu pola Ibu. Lihat ya, sama ya. Aklam, abwab. Apa arti hada babun? Ini pintu. Ini pintu. Hadi abwabun. Ini pintu-pintu. Sahih. Ini pintu-pintu. Barakallahu fiik Bu Vivi. Nah, selanjutnya saya minta rokom sita Bu Adis. Fadhali Bu Adis. 6. Sittah. 6. Hadza nahrun. 6. Hadhihi anharun. Mumtaz. Hada nahrun, hadihi anhar. Apa Bu nahrun, Bu? Tahu Ibu artinya nahrun? Kosakata baru nih. Tahu, sungai. Asa, nahrun itu sungai. Jamaknya apa Bu? Anhar ini? Sungai-sungai. Iya, kalau dalam Al-Qur'an jannatun tajri min tahtihan nahru atau anhar, Bu? Anhar. Anhar, menunjukkan sungai-sungai di surga banyak Ibu ya. Minta tihal anhar, gitu ya. Anhar jamak dari nahrun. Sahih Ibu. Nanti lagi Bu, rakam sab'ah. Ini salah nulis angkanya ya. Ini harusnya sab'ah. Silakan Bu. Ya. Hadza jabalun. Nah. Hadhihi jibalun. Sahih. Ini gunung. Iya. Jibal. Ini gunung-gunung. Iya, sahih. Jibal artinya ini gunung-gunung. Nah, umat bisa garis bawahi lagi ya. Tadi sampai 5, ini bentuk polanya sama. Aklamu, abwabun, anhar. Tapi kalau jibal, beda pola lagi. Hada jabal, hadi jibal. Nah, umat bisa lihat nanti di Al-Quran nih. Contohnya apa? Afalam yang zuruna ilal jibali kaifa nusibat. Gitu kan ya? Jibal kaifa nusibat. Pakai tak ta'anis. Kenapa kau pakai tak? Karena jibal itu mu'annas. Begitu ya. Baik, selanjutnya. Setelah Bu Adis. Fadol. Rokom sabangannya. Bu Sari. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, silakan Bu. Hadza kalbun. Hadhihi kilabun. Sahih. Hadhihi kilabun. Hadza kalbun, hadhihi kilab. Sahih. Apa Bu kalbun Bu artinya? Anjing. Anjing. Kalau kilab? Ya, anjing. Nah, sama nih ya Bu, silakan. Hadhihi bahrun. Nah, hada bahrun. Hada dulu. Hadza bahrun. Nah, jamakkan. Hadhihi biharun. Mumtaz. Hada bahrun. Hadihi biharun. Bahrun tahu Ibu bahrun apa Bu? Bahrun. Enggak, Ustaz. Ya, bahrun itu lautan. Laut. Iya, laut. Kalau bihar jamaknya laut-laut. Nah, Ibu bisa lihat di Al-Qur'an ya. Fa'idal biharu fujjirat atau fujirat? Hah? Fujirat ya. Wa'idal biharu sujjirat. Kok ada tak ta'anis Ustaz? Seolah-olah seperti dahabat, korojat begitu ya. Kita bilang, karena bihar ini jamak tidak berakal, maka fi'il yang digunakan fujirat dipanaskan artinya. Fujirat ya, dipanaskan atau dipancarkan kalau fujirat. Kenapa kita tak ta'anis? Cuma lihat di Al-Qur'annya nanti tak ta'anis ada tak, kemudian apa? Sukun. Nah, itu menunjukkan berarti isimnya mu'annas mufrad. Begitu ya. Wa idal biharu sujjirat. Begitu. Nah, Bu Sari, barakallahu fiik. Lanjutnya silakan Bu Indah Agustin. Rokom Isah. Fadhali Bu Indah.
Hada kitabun. Hadihi kutubun. Jamil. Hada kitabun. Hadihi kutubun. Ahsan. Terjemahkan Bu. Kitab. Ini buku. Ini buku. Ya. Mas bisa perhatikan bedanya antara kitab dan kutub. Kalau kitab setelah alif ada taknya. Setelah alif ada taknya. Setelah ta ada alifnya, maaf. Kalau kutub tidak ada alifnya ya. Kutubun. Nih bedanya. Jangan umat berikan alif di atas tak. Nggak boleh. Kemudian Ibu. Raqam 10. 10. Bagus. Indah. Raqam 10. Hada himarun. Hadihi humurun. Hadihi. Ini keledai. Iya, ini keledai. Hadihi humur. Ini keledai-keledai. Iya, barakallahu fiik. Hada himar. Lihat teman, himar. Zamannya humur. Kalau berfirman dalam Al-Quran. Ka'annahum humurum mustanfiratun. Ada di Al-Qurannya humurum mustanfirah, gitu ya. Humurum mustanfirah. Nah, mustanfiratun kenapa pakai ta marbuta sifatnya? Karena humurun jamak tidak berakal. Humur jamak dari himar. Baik Bu Indah, barakallahu fiik. Ahsanti. Nah, umat bisa garis tadi ya sampai nomor 8 bihar digaris. Ini satu pola, jibal, hilaf, bihar, kutub dan humur satu pola, fu'ulun. Ya, polanya sama ini, fu'ulun. Sama seperti judul. Bagaimana mata Allah Subhanahu wa taala, ya kita ingin selesaikan sedikit lagi ya, 11 sampai 15, tapi di Zoom-nya ini tinggal 30 detik lagi. Saya ingin selesaikan, silakan nanti masuk lagi ya, selesaikan ini saja. Tanggung dikit lagi. Silakan masuk lagi ya. Masuk lagi 6. Tafadhol, silakan dilanjutkan Bu Menik lagi. Balik lagi ke Bu Menik. Silakan Bu Menik kalau kamu ahada asyar 11. Hadza sarirun. Nah, Hazihi sururun. nah pendek ru-nya, sururun gitu Bu. Ulang lagi. Hazihi sururun. Iya, bukan sururun tapi sururun gitu. Sururun. Nah, pendek. Hazihi sururun. Iya, kenapa harus pendek? Tidak, iya, apa sarirun artinya apa? Ranjang. Ranjang, namanya sururun. Ini ranjang. Sururun. Ya, sururun artinya ini ranjang. Yang umat bisa lihat di Al-Quran juga ya. Ya. Ala sururim marfu'ah. Begitu kan ya? Ya, surah Al-Ghasiyah. Ala sururin marfu'ah. Begitu kan? Sururin marfu'ah. Di atas dipan-dipan yang ditinggikan. Kenapa kok marfu'atin? Jawabannya karena sururun jamak tidak berakal dihukumi muannas mufrad begitu. Nah, dibacanya surur, gini pendek surur. Jangan dibaca begini ya. Surur. Surur kalau surur gini. Nah, kalau panjang surur, ini artinya kesenangan. Kesenangan atau senang. Jauh. Kalau surur yang pendek surur artinya dipan-dipan. Ini jauh sekali bedanya ya. Surur, kalau ini surur, senang, surur. Tapi kalau surur, dipan-dipan. Baik, lanjutkan Bu Menik di nomor berapa sekarang? Ya, 12. Nah. Hadza daftarun. Nah. Hazihi dafatirun. Dafatiru, perhatikan ummahat, tidak bertanwin. Nah, ini faidah lagi nih. Isim jamak yang kalau ada alif, dan ini jamak alif, setelahnya lebih dari satu huruf, maka tidak bertanwin. Bisa dilihat ya. Dafatiru. Begitu. Bukan dafatirun, tapi dafatiru. Lagi Bu, ulang. Hadza daftarun. Nah. Hazihi dafatiru. Nah, apa artinya Bu? Daftarun? Buku ini buku tulis. Iya. Ini buku-buku tulis. Sahih. Ini buku tulis, ini buku-buku tulis. Nah, umat bisa gariskan lagi ya. Sampai sururun itu satu pola, nanti dafatir beda pola lagi. Lihat umat, kalau ada jama, lihat lagi ya, diulang. Setelah alif lebih dari satu huruf, maka tidak bertanwin. Hadihi dafatir. Selanjutnya, tafadhol, barakallahu fiik Bu Menik, Bu Ratna. Silakan Ibu, nomor 13 dan 14 dibacakan Ibu. Hada maktabun. Hadihi makatibu. Masya Allah, Bu Ratna ini nggak di kelas, nggak di sini tetap semangat Bu, suara Ibu. Barakallahu fiik. Masya Allah, sahih. Hada maktabun, hadihi makatibu. Jamil. Artinya Bu, maktab.
Maktab itu artinya meja, Ustaz. Betul, ini meja. Kalau hadihi makatibu, Ini meja-meja. meja-meja. Kenapa nggak bertanwin makatibu? Tadi apa jawabannya? Tadi seperti yang di atas karena polanya ini, Ustaz, apa? Iya. Setelah alif lebih dari satu Ini huruf. tidak lebih satu huruf ya, Ya, Ustaz. begitu ya Bu ya. Ada jama setelah alif lebih dari satu huruf, maka tidak boleh bertanwin. Ya, lanjut Ibu 14 Bu. Arba'ata asyar, Bu Retna. Hada fundukun. Nah, Hadihi panadiku. barakallahu fiik, Masya Allah. Hada fundukun, hadihi fanadiku. Nah, artinya apa Bu? Hada fundukun. Gak tahu, Ustaz. Iya, nggak tahu. Memang baru Ibu. Funduk itu pondok Bu. Apa? Hotel. 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 Nah, hotel. Iya. Coba ini hotel. Hadi Ini fanadiku. hotel-hotel. Iya, betul. Ini hotel-hotel ya, Ustaz ya. Betul, hotel-hotel. Ya makanya Ibu ya, pondok pesantren dia pakai nama pondok Bu, pondok pesantren. Biar apa? Oh, pondok. Biar Hotel. seolah-olah apa? Seolah-olah seperti hotel. Biar muridnya itu apa? Senang masuk pesantren itu, pondok pesantren. Ya kenapa nggak apa? Sakan pesantren, tapi pondok pesantren. Seolah-olah pondok hotel. Iya, pondok. Jamanya apa? Fanadik. Barakallahu fiik Bu Retna ya. Sah? Ya. Baik, selanjutnya tafadhol Bu Dini. Lanjutkan 15 Bu. Hadhihi sa'atun. Iya, jamanya. Hadhihi sa'atun. Nah, betul. Sa'atun. Sahih, hadihi sa'atun. Nah, Umat bisa lihat ya. Kalau yang ada tamar butonya gampang jamainya. Tinggal jamakan muannas salim. Lihat ya, sa'atun. Sama gak Bu? Hadihi sa'atun, hadihi sa'ah. Sama gak pakai hadihi? Beda. Yang satu jamak, yang sa'atun. Sahih. Ini jam. Kalau ini jam-jam. Jam-jam. Tapi penggunaan isim isyarah sama Ibu ya. Hadihi juga ya. Iya. Iya. Kenapa? Karena jamak tidak berakal sama muannas mufrad. Makanya sama lihat hadihi, hadihi. Begitu Bu Dini ya. Paham ya? Lanjut Ibu. Ya, 16. Silakan. Hadhihi sayaratun. Nah, jamakkan. Hadhihi sayaratun. Mumtaz. Hadi sayaratun. Hadihi sayaratun. Terjemahkan Bu. Hadi sayarah. Artinya? Ini mobil. Iya, terus? Ini mobil-mobil. Iya, barakallahu fiik. Sahih. Bu Evi, 17. Ahsanti Bu Dini. Hadhihi ta'iratun. Nah, jamakkan. Kenapa Ustaz? Dijamakkan. Hadhihi ta'iratun. Iya, Ibu tahu arti ta'irah? Enggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Baik, ini baru ya. Ta'irah pesawat. Betul. Pesawat. Oh, pesawat. Iya, pesawat Bu Ya. ta'irah. Kalau seandainya tak marbutonya dibuang, ta'irun burung. Kalau ta'irah pesawat. Hadihi ta'iratun. Nah, ini pesawat. Kemudian ta'irat jamaknya Ibu. Lihat ya semuanya umahat ya. Kalau ada ta marbuto jamaknya gampang ya, mudah sekali. Tinggal kita buat jamak muannas salim, ta'irat. Ya, ini adalah apa Bu? Ta'irat? Ini adalah pesawat. Iya, pesawat-pesawat. Ini Silakan. adalah pesawat-pesawat. Sahih. Lanjut Bu Evi. Lanjut Bu. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Jamakan. Ini nggak ada titik-titik nih, nggak ada jamanya. Ayo, apa Bu? Tilka kali Ustaz. Tilka nujumun. Barakallahu fiik. Tilka nujumin. Masya Allah. Seolah-olah penulis ingin menyampaikan najmun tadi sudah disebutkan ya, nomor 1 ya. Najmun. Tapi di sini pakai tilka sahih Ibu karena untuk menunjukkan jarak jauh. Dzalika tilka nujumun. Bukan ulaika ya. Karena jamaknya tidak berakal. Sahih Bu Evi. Terus satu lagi Bu, terakhir. 16. Tilka sayyaratun. Nah, tilka sayyaratun. Kemudian jamaknya? Sayyaratun. Tilka sayyaratun. Mumtaz. Tilka sayyaratun. Iya, betul. Artinya apa? Tilka sayyarah? Ini mobil. Iya, itu mobil dan itu mobil. Itu. Iya, itu Bu ya. Itu mobil dan mobil. itu. Iya, dan itu mobil-mobil. Barakallahu fikun. Ya, barakallahu fik Bu Evi. Ahsanti. Nah.
Nah, Ummahat, dari sini kita mendapatkan faidah ya. Lihat Ummahat semua. Kita mendapatkan faidah di latihan yang kedua ini. Lihat. Bahwasannya isim isyarah yang kita tunjuk untuk jamak tidak berakal yang digunakan adalah hadihi. Sekaligus kita melihat pola-polanya. Hada baitun, jamaknya hadihi buyut. Hada najmun, hadihi nujum. Hada darsun, hadihi durus. Ini satu pola. Kemudian yang ketiga. Hada kolam, hadihi aklam. Hada babun, hadihi abwab. Hada nahrun, hadihi anhar. Ini juga satu pola. Satu pola af'alun. Kemudian ya tadi. Hada jabal. Kemudian jamakan hadihi jibal. Hada kalbun, hadihi kilab. Hada bahrun, hadihi bihar. Ini juga satu pola. Satu pola yang ketiga. Pola fi'alun. Yang kesembilan. Hada kitab, jamanya hadihi kutub. Hada himar, jamanya hadihi humar. Hada sarirun, hadihi surur. Ini juga satu pola. Pola keempat, pola fu'ulun. Kemudian pola kelima. Hada daftarun, hadihi dafatiru. Hada maktabun, hadihi makatibu. Hada fundukun, hadihi fanadiku. Polanya apa? Mafa'ilu. Mafa'ilu, lihat ya. Dafatiru. Makatibu. Fanadiku tidak bertanwin. Adapun yang terakhir isim jamak muannas salim yang ada ta marbuthah. Hadi sa'ah, hadihi sa'at, hadi sayyarah, hadi sayyarat, hadi ta'irah, hadihi ta'iratun. Baik, Ummahat mata Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di kesempatan sore hari ini kita bahas sampai sini dulu ya. Kita baru mengenal tentang bentuk-bentuk jamak yang tidak berakal dan juga hukum penggunaan isim isyarahnya. Nah, insyaallah nanti ada PR buat Ummahat. PR-nya apa? Yaitu PR-nya ada di latihan yang ketiga ini. Apa PR-nya? Nanti saya berikan di grup ya. Ummahat diminta berikan asyir ilal asma'il atiyah. Berikan isim isyarah kepada isim-isim berikut ini. Bismi isyaratin munasibin il qarib. Dengan isim isyarah yang sesuai untuk jarak dekat. Hada, hadi, haula. Nah, di sini Ummahat masukkan. Rojulun pakai apa ya? Hada, hadihi, atau haula. Rijalun pakai hadi, haulai atau hada. Kalbun hada, hadi atau haula. Nah, Ummahat tentukan di sini kira-kira isim isyarah apa yang saya gunakan. Kalau seandainya Ummahat bisa menentukan isim isyarah yang sesuai, alhamdulillah berarti menunjukkan Ummahat sudah paham tentang pembahasan tadi. Ini hada, hadihi, dan haula. Saya cepatkan, jangan ada yang screenshot ya. Ya, dan ini. Soal keempat, berikan zalika, tilka, atau ulaika. Nah, kira-kira isim ini pakai apa ya? Dalika, tilka, atau ulaika. Tergantung. Kalau mufrad muzakkar pakai dalika. Kalau jamak ulaika. Kalau tidak berakal jamaknya, ingat kembali ke hukum awal, yaitu hadihi. Dan demikian ya Ummahat ya. Semoga bisa bermanfaat yang saya sampaikan ini. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetapkan pada kita istiqomah dan semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetapkan kepada kita nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala jaga kita ya, jaga keluarga kita, dan jaga orang-orang yang dikasihi anak kita dan seluruh kaum muslimin yang ada di negeri ini dan seluruh negeri kaum muslimin. Allah jaga, berikan perlindungan dari segala hal yang akan membahayakan diri-diri kita ataupun agama kita dan dunia kita. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segera Allah jadikan musibah tersebarnya virus di negeri kita segera berlalu. Allah angkat virus tersebut dan mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang aman, dan mudah-mudahan Allah bisa pertemukan kita kembali belajar bersama-sama di kelas sebagaimana kita dulu belajar di kelas seperti yang biasa kita lakukan. Nah, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Yang benar semua dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi, dan mudah-mudahan umat semua istiqomah dan terus bersabar, dan jangan lupa murojaah ya di rumah masing-masing. Banyak kita berdoa dan bertobat kepada Allah, semoga segera berlalu musibah ini. Saya tutup dengan doa untuk majelis. Jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan katsiran.